Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo, dan juga selamat malam, shalom juga bagi sahabat-sahabat Yuk Mengajar yang malam hari ini bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah persekutuan keluarga, yaitu KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan kembali belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang pada malam hari ini saya mendapatkan materi dari Bapak Gembala yang diambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak sahabat-sahabat semua, kita akan berdoa, kita akan mempersiapkan hati kita, biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun membimbing kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau kembali menyatukan kami di dalam persekutuan KPK. Kami bersyukur Engkau yang terus memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami terus belajar Tuhan, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Bapa yang akan bekerja atas setiap kami, sehingga apa yang akan kami dapat pada malam hari ini Tuhan, itu yang akan menjadikan kekuatan bagi setiap kami, karena firman-Mu itu adalah firman yang hidup. Firman-Mu itu adalah firman yang senantiasa menerangi setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang akan beracara Tuhan pada malam hari ini. Kami mengundang Engkau hadir, Tuhan yang akan singkapkan Tuhan segala perkara-perkara besar Tuhan yang akan Kau nyatakan atas setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan bekerja atas kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan buka yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51, demikianlah firman Tuhan. Judul perikop pada pembacaan ini yaitu murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Ayat 46. Kata Natanael kepadanya,
Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini saya akan memberikan judul renungan ini, yaitu menjadi murid untuk memuridkan. Di dalam perikop ini menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu mengenal dan mengikut Tuhan Yesus. Di dalam ayat 35 sampai dengan 37, di sana diceritakan dua murid Yohanes Pembaptis yang mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Yohanes, dan kemudian mereka mengikuti Tuhan Yesus. Yang mana salah satu murid tersebut adalah Andreas. Andreas yaitu saudara dari Simon Petrus yang diceritakan di dalam ayat 40. Simon Petrus akhirnya mengikut Tuhan dan menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian di dalam ayat yang ke-45 sampai yang ke-47 yang tadi kita sudah baca, di mana Filipus yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus membawa Natanael kepada Tuhan Yesus. Yang mana Natanael akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus juga. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yaitu setiap murid yang dipanggil, sebelumnya mereka datang kepada Tuhan Yesus, ada orang yang menceritakan kepadanya. Jadi sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, yang mana yang diceritakan oleh orang lain. Di dalam perikop ini yang dimulai dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menceritakan kepada muridnya, salah satu adalah Andreas. Kemudian Andreas membawa Simon Petrus, Filipus membawa Natanael. Itu adalah yang dilakukan mereka. Kemudian mereka mengenal Tuhan Yesus dan menjadi murid-muridnya. Jadi kisah ini membawa kita supaya kita tahu. Jadi ketika kita sudah menjadi orang yang terlebih dahulu mendengar tentang Tuhan Yesus, maka kita pun juga harus menceritakan kepada orang lain. Kita bisa bercerita kepada orang lain apa yang kita terima, apa yang kita lihat, sehingga orang lain bisa percaya. Seperti di sini Yohanes berkata, "Lihat anak domba Allah." Yohanes melihat sendiri Sang Mesias itu. Dia sudah terlebih dahulu mengenal Tuhan Yesus sehingga jadi murid Tuhan Yesus.
Itu dinyatakan di dalam ayat 36. Nanti kekasih-kekasih Tuhan bisa buka kembali. Kemudian di ayat 41, yang mana Andreas mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Jadi Andreas juga sudah melihat sendiri. Tidak hanya dengar kata orang, namun Andreas bertemu sendiri dengan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga di dalam ayat 45. Filipus ini adalah orang yang secara langsung ditemui oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak mendengar cerita dari orang lain, namun Tuhan Yesus sendiri yang menjumpai, sehingga Filipus diangkat menjadi murid Tuhan Yesus. Filipus pun berkata, kami telah menemukan Dia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, apa arti dari semuanya itu? Artinya, sebelum mereka menjadi murid, mereka telah mendengar tentang kabar baik ini. Mereka telah mendengar bahwa Mesias sudah datang. Bahkan bukan hanya cuma mendengar, namun mereka melihat langsung. Mereka punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Bukan hanya kata orang. Sehingga bisa para murid ini bisa menceritakan kabar sukacita ini kepada orang lain. Bahwa Mesias benar-benar sudah datang. Inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa mengubah semua orang menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau kita sendiri yang sudah terlebih dahulu mengenal, yang sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Sang Mesias, namun kita tidak mau menceritakan itu kepada orang lain. Ya memang ada kasus-kasus tertentu. Mereka secara langsung punya pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Contohnya tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, contohnya Filipus. Filipus sendiri diangkat, ditemui oleh Tuhan Yesus, diangkat menjadi muridnya. Di dalam perikop lain, Saulus, yang sekarang kita kenal sebagai Paulus. Dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sehingga dia menjadi murid Tuhan Yesus. Namun di dalam perikop ini, hanya 1 dari 4 kasus yang ada. Hanya 20% dari kasus yang ada. Yang mana selebihnya yang 80% ya semuanya dari cerita orang lain. Diceritakan oleh orang-orang yang sudah dahulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi itu yang murid-murid alami. Terus bagaimana dengan kita? Maukah kita menceritakan kabar baik tentang Mesias ini, tentang juru selamat yang sudah menyelamatkan kita itu kepada orang lain? Atau justru kita akan takut kalau nantinya ditolak? Kita takut tertolak. Jangan-jangan orang tidak mau mendengarkan apa yang aku omongin. Jangan-jangan aku tidak diterima. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir kalau kita tertolak. Karena sebenarnya yang ditolak bukan kita kok. Kalau mereka menolak kita, itu sebenarnya ketika kita menceritakan tentang Mesias, ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, mereka menolak. Itu sebenarnya yang ditolak bukan kita. Yang ditolak adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ya sudah, tidak usah khawatir, karena tugas kita hanya
menyampaikan. Tugas kita hanya mewartakan. Mau percaya, mau terima, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Ya sudah, tanggung jawab kita cuma menceritakan kabar baik ini kepada mereka yang belum mengenal akan Mesias, Sang Juru Selamat. Kita tidak usah mikirin, mau ndak ya terima, mau ndak ya mendengarkan apa yang aku sampaikan. Udah, ndak usah mikirin itu. Lakukan aja apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita hanya menyampaikan. Selebihnya biar bagian Tuhan, mau percaya mau enggak. Itu semuanya urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Yang penting tugas kita selesaikan, kita lakukan, yaitu menceritakan kabar sukacita ini kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau saksikan sedikit tentang pengalaman kami. Sebelum pandemi, kami berdua, yaitu saya dengan Bu Yamti, senantiasa ketika kami disuruh untuk melayani seseorang, ketika kami diminta untuk melayani seseorang, baik itu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, baik itu orang yang sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan pun, ketika mereka merasa perlu pertolongan Tuhan, Tuhan gerakkan kami untuk kami bisa melayani mereka. Kami sebelum melayani, kami diberi kesempatan untuk kami bisa bersekutu, untuk kami tanya kepada Tuhan apa yang harus kami kerjakan, baik itu untuk gereja, baik itu untuk jiwa-jiwa, baik itu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Cari kehendak Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Karena kami tahu, tanpa Tuhan kami tidak sanggup, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Namun ketika kami melangkah, kami melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan taruh di hati kami untuk melayani jiwa-jiwa. Bukan serta-merta kami datang terus berdoa, enggak. Kami pasti ceritakan tentang Tuhan Yesus itu siapa. Apalagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu kami ceritakan siapa Sang Juru Selamat kami, siapa Tuhan Yesus itu, kami ceritakan kepada mereka. Kami pun tidak pernah berpikir mau ndak ya terima, enggak. Ya sudah, bagian kami cuma menceritakan, bagian kami cuma menyampaikan aja. Selebihnya itu bagian Tuhan. Kami pun tidak memikirkan nanti hasilnya apa, enggak. Ya sudah, ngalir aja. Tapi kami diajar, kami dididik oleh Tuhan supaya kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yaitu kami landasi, kami sampaikan siapa Tuhan Yesus itu. Siapa Juru Selamat kami kepada mereka. Bahkan ketika kami melayani orang yang notabene sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah pelayanan, tapi mereka pun juga ragu akan keselamatan. Mereka pun masih cari ilah-ilah lain. Itu yang mendasari kami harus menyampaikan kebenaran, yaitu kebenaran yang dari Tuhan. Bahwa hanya ada satu Tuhan. Bahwa hanya ada satu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Itu yang senantiasa kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak untuk kekasih-kekasih Tuhan, jangan pernah khawatir kita ditolak ketika kita menyampaikan kabar sukacita ini. Jangan pernah takut kita berkata-kata tentang Tuhan Yesus.
Karena tugas kita sekali lagi hanya menyampaikan, hanya menceritakan, hanya mewartakan. Mari kita akan terus bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita akan bawa jiwa-jiwa ke gudang Allah. Itu yang Tuhan mau. Dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika semuanya dilandasi dengan kerendahan hati dan dengan kasih, maka kita pun jalannya pun enteng dan enak. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah apa yang menjadi renungan pada malam hari ini itu akan menguatkan setiap kita. Kita sudah dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita pun juga harus punya kewajiban untuk memuridkan orang lain supaya mereka pun juga nantinya menjadi murid Tuhan Yesus dan mereka pun juga memuridkan yang lain juga sampai benar-benar seluruh dunia sampai ke ujung bumi mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur atas apa yang sudah kita terima pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kembali kami Kau ingatkan Tuhan, betapa kami bersyukurnya kami menjadi murid-murid-Mu. Engkau angkat kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu supaya kami pun Tuhan punya kewajiban untuk menceritakan kabar sukacita, kabar baik ini kepada setiap orang Tuhan. Sehingga mereka mengenal Engkau dan siap untuk menjadi murid-murid-Mu juga Tuhan. Mampukan kami, teguhkan kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Untuk kami senantiasa kerjakan bagian kami Tuhan. Kami tidak mau melihat apa hasilnya nanti, namun kami mau Tuhan tunduk akan otoritas dan kuasa yang daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami senantiasa melakukan setiap firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu yang siap Kau utus kemanapun Engkau mau Tuhan. Kami percaya firman yang sudah tersampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Biarlah firman ini akan kembali berbuah-buah lebat Tuhan. Berbuah-buah manis yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas semuanya. Kami percaya Tuhan yang sudah hadir dalam setiap keluarga demi keluarga. Engkau Tuhan yang menuntun, membimbing kami, sehingga kami masuk ke dalam rencana dan kehendak-Mu yang jadi. Kami percayakan Tuhan, doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.